Allah. Malam ini kita sudah masuk tanggal 6 Dzulhijjah. Berarti beberapa hari lagi kita akan masuk pada hari raya Idul Adha, yaitu nanti pada hari Selasa. Karena itu pada malam hari ini saya tidak melanjutkan pengkajian kitab Matan Abi Syuja', tetapi saya membahas satu kitab yang lain yang berbicara tentang a'malu Ashri Dzulhijjah, amalan-amalan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah satu buku yang saya tulis dengan judul Arba'una Haditsan, 40 hadis fi a'mali, pada amalan-amalan ayyamil ashri, hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa, di mana amalan-amalan kita oleh Allah dikasih pahala yang berlipat ganda. Tidak seperti pada hari-hari biasa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran keutamaan hari-hari 10 tersebut, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sekarang kita masuk tanggal 6 Dzulhijjah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal witr, boleh watar boleh witr, wal laili idza yasri, ya, boleh yasr boleh yasri, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam 10 ini apa maksudnya? Mari kita lihat kitab tafsir. Yang paling gampang tafsir Haumat. Disebutkan dalam tafsir Haumat, wahia, yang dimaksud malam-malam 10 al-layalil ashrul ula, 10 malam yang pertama min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, allati yakhtimuha Idul Adha, yang akan ditutup dengan hari raya Idul Adha. Wa jaa fil hadits syarif, dan telah datang dalam hadis yang mulia, fi fadli hadhil ayyam, tentang fadilah hari-hari yang 10 ini, sabda Nabi SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, yang amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih disukai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya, fihinna, pada hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang 10 ini. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ringkasnya, amalan-amalan kita pada 10 hari ini pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Karena itu sebisa mungkin amal soleh semuanya ditingkatkan. Amal soleh kan macam-macam. Salat amal soleh, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, zikir amal soleh. Nah, di antara amal-amal soleh ini yang paling ditekankan amal soleh apa? Nah, inilah fungsi dari buku ini, membahas masalah tersebut. Maka ini isinya 40 hadis yang bicara tentang hal tersebut. Amalan yang perlu untuk ditambahkan antara lain, siyamu tis'i Dzulhijjah, melakukan puasa. Puasanya berapa hari? Nah, kita lihat hadisnya. Dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah", tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah, ayu ta'abbad lahu fiha, untuk ibadah kepada Allah padanya, min asyri Dzulhijjah, daripada 10 awal Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa setiap hari dari 10 hari ini sebanding bisyami sana, puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha,
dan tahajud pada setiap malam dari malam-malam 10 ini biqiyami lailatul qadar, sebanding dengan tahajud pada Lailatul Qadar. Berarti amalan yang cukup untuk diintikan dua ini ya, satu siam puasa, dua qiyam tahajud. Puasanya dilakukan, tahajudnya dilakukan. Puasa itu siang hari, tahajud itu malam hari. Nah, jadi pas dua waktu ini semuanya terisi. Tapi saya jujur ya, hadis ini riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan gharib. Dan kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, itu hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Lah terus gimana? Apakah kita tidak puasa, kita tidak tahajud? Ya enggak begitu. Ini kan dhaif dari sisi ini saja. Bahwasanya satu malam seperti malam Lailatul Qadar, bahwasanya satu puasa seperti puasa setahun. Itu aja yang dhaif. Tapi dari sisi bahwasanya amalan itu pada 10 awal Dzulhijjah ini pahalanya dilipat gandakan, sahih dari hadis yang pertama tadi, riwayat Abu Hurairah tadi. Dan puasa itu termasuk amalan, tahajud termasuk amalan. Apapun amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi sendiri juga puasa pada 10 awal Dzulhijjah? Ada hadisnya. Riwayat sebagian istri Nabi SAW, tidak disebutkan siapa dia. Pokoknya salah satu istri Nabi ya, istrinya ada 11 orang. Karena adalah Rasulullah SAW yasumu, biasanya puasa tis'adil hijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi saya jujur, hadis ini disahihkan Albani, tetapi didhaifkan oleh sebagian yang lain. Karena itu di sini dalam buku tertulis sahih, ini lebih tepatnya saya tulis derajatnya diperselisihkan ulama. Jadi tidak semuanya mensahihkan. Albani mensahihkan di dalam Takhrij Abu Dawud. Oke, ya. Boleh mengikuti Albani mensahihkan ini, kemudian mengikuti Nabi ya, puasa tanggal 1 sampai 9. Tapi kalau menganggap hadisnya dhaif, kemudian tidak puasa tanggal 1 sampai 9, enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting nanti yaumi Arafah, hari Arafah, jangan sekali-kali tidak puasa. Meskipun sunnah. Karena yang wajib kan hanya Ramadan. Tapi tanggal 9 Dzulhijjah, kalau kita tidak puasa, kita sudah kehilangan fadilah yang ini. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nabi ditanya juga tentang puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Maka beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Jadi ada 2 hari di mana kita semestinya puasa, meskipun hanya sunnah, tetapi sangat penting untuk dilakukan. Karena masing-masing kita punya dosa. Nah, puasanya itu adalah hari Arafah 9 Dzulhijjah sama hari Asyura 10 Muharram. Siapa yang tidak puasa dalam setahun kecuali 2 hari ini sudah cukup. Dia tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Ayyamul Bid, tidak puasa Syawal. Pokoknya semua puasa sunnah enggak dilakukan. Kecuali 2 ini sudah cukup. Karena ini fadilahnya sangat besar. Kenapa hari Arafah ini lebih utama daripada hari Asyura? Kalau Asyura hanya menghapuskan dosa setahun, kalau Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Jawabannya 2. Pertama, karena hari Arafah lebih utama dengan sebab di hari itu ada amalan yang sangat dimuliakan Allah, yaitu wukuf di Arafah. Alasan atau sebab yang kedua, karena hari Arafah, puasa Arafah itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara hari Asyura ini puasanya disunnahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad melakukan puasa Asyura karena mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kenapa puasa Asyura? Karena bersyukur kepada Allah. Pada tanggal 10 Muharram beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Laut dibelah jadi 2, Nabi Musa bisa nyebrang sampai daratan.
Fir'aun baru masuk, begitu semua sudah masuk maka dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bersyukur. Syukurnya gimana? Bukan mengadakan lomba. Syukur itu dengan ibadah, dengan puasa. Nah, maka puasa Asyura sunnahnya Nabi Musa, puasa Arafah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih utama daripada Nabi Musa, maka puasa Arafah juga lebih utama daripada puasa Asyura. Karena itu kita siapkan niat nih. Ini sudah tanggal 6 kan nih, hari Jumat nih, tanggal 6. Kemudian Selasa tanggal Sabtu tanggal 7, Ahad, Senin, Selasa. Nah, Selasanya tanggal 10, okay? Nah, kita niatkan Senin itu nanti puasa. Niatnya apa? Niatnya 2. Jangan 1 ya, niatnya 2. Niat pertama niat puasa Arafah, niat kedua niat puasa apa? Senin. Okay? Loh kok niat 2 gimana? Supaya pahalanya juga lebih banyak. Karena satu amalan diniatkan 1 ya pahalanya 1, diniatkan 2 pahalanya 2. Karena itu biasanya sebelum saya mengajar, kalau sempat sholat sunnah ya, misalnya ba'da maghrib mengajar sampai isya. Nah sebelum mengajar kalau sempat sholat sunnahnya saya niatkan 2. Niat pertama untuk ba'diyah maghrib. Niat kedua untuk istikharah mau ngajar. Okay? Karena untuk melakukan satu amalan yang penting ini kalau di istikharai lebih berkah. Mengajar ini termasuk amalan penting. Nah, maka di istikharai supaya lebih berkah. Okay? Niatnya 2 seperti ini sangat bagus. Ini dilakukan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Termasuk Imam Bukhari, setiap satu hadis dia tulis, dia pasti istikharah dulu. Lah bagaimana dengan hadisnya Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, saya haji bersama Nabi SAW. Nabi tidak puasa Arafah. Saya haji bersama Abu Bakar. Abu Bakar nggak puasa Arafah. Saya haji bersama Umar. Umar juga nggak puasa Arafah. Saya haji bersama Utsman. Utsman juga nggak puasa Arafah. Terus gimana ini? Nah, jawabnya adalah, ini maksudnya orang yang haji tidak utama untuk puasa Arafah. Kalau kita nggak haji, kita di rumah ya kita sunnah puasa Arafah. Justru ini letak keadilan Allah. Allah mentakdirkan sebagian hamba-hambanya bisa haji. Kita nggak bisa haji, nggak punya duit. Atau punya duit tapi belum jatahnya haji, masih nunggu antri lama. Orang Indonesia antrinya lama. Nah, maka Allah adil. Yang haji nih saya muliakan dengan wukuf di Arafah, yang tidak haji nih saya muliakan dengan puasa Arafah. Nah, maka ini letak keadilan Allah ya. Allah itu seringkali memberikan keadilan kayak begini. Ada orang azan pahalanya kan besar itu. Nah yang tidak azan gimana? Kasihan nggak dapat pahala besar. Nah disyariatkan oleh Allah, kamu ikuti suara azan. Dia mengucapkan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu berdoa, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak amalan kayak begitu, termasuk ini puasa Arafah ini. Maka orang yang di Arafah sedang wukuf tidak usah puasa Arafah, karena amalan yang paling inti untuk orang wukuf adalah memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau puasa malah lemes, tidak bisa ibadah. Kemarin ibu-ibu ada yang bertanya. Saya kemarin sore mengajar ibu-ibu. Bagaimana dengan puasa tarwiyah? Puasa tarwiyah itu puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Maka saya jawab, hadis tentang fadilah puasa tarwiyah tidak sahih. Shaumu yaumit tarwiyah, puasa hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, kafaratu sanah, menghapus dosa selama 1 tahun. Kata Syekh Albani malah hadis ini maudhu, yaitu hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Yang benar yang menghapus dosa setahun itu puasa Asyura. Lah terus gimana? Boleh nggak puasa tarwiyah? Boleh, nggak ada masalah. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dan puasa tarwiyah termasuk dari 10 hari yang utama ini. Dan puasa termasuk amal soleh, maka boleh diamalkan, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kalau puasa tarwiyah
sambil meyakini bahwa puasa tarwiyah menghapus dosa setahun. Nah, meyakini itu salah, itu tidak boleh, tidak benar. Terus amalan apa saja yang bisa kita tingkatkan pada 10 hari awal Dzulhijjah ini? Pertama, yang paling inti adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah adalah paling besar. Maksudnya afdal min kulli syai', lebih utama daripada seluruh amalan yang lain, segala sesuatu yang lain. Maka zikir ini lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan, ala unabbiukum, maukah saya kabarkan kepada kalian khairi a'malikum, amal terbaik, azkaha inda malikikum, paling utama di hadapan Allah, arfa'iha fi darajatikum, paling cepat meninggikan derajat di dalam surga, khairil lakum min infaqidz dzahab wal warik, lebih baik daripada infak emas perak, khairil lakum min andal qaw'aduwakum, lebih baik daripada perang, ketemu musuh di medan perang, kemudian perang. Maka para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa kaidah para ulama, kaidahnya apa? Amalan yang paling utama dalam setiap waktu adalah amalan yang dikhususkan untuk waktu tersebut. Misalnya pada bulan Ramadan, apa amalan yang dikhususkan? Puasa. Berarti amalan paling utama di bulan Ramadan adalah puasa. Tanggal 10 Dzulhijjah, apa amalan yang dikhususkan padanya? Nyembelih kurban. Berarti amalan paling utama pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah apa? Menyembelih kurban. Tidak boleh orang berdasarkan hadis ini mengatakan, saya nggak ikut nyembelih kurban supaya duit saya nggak berkurang, tapi saya di rumah duduk saya zikir astagfirullah, astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini lebih utama kata Nabi daripada infak emas perak. Nah, korban itu sama dengan infak emas perak, karena korban itu mengeluarkan duit zaman dulu emas perak. Ini lebih utama saya yang zikir di rumah nggak ikut korban. Nah, itu salah paham. Karena korban itu amalan yang dikhususkan pada tanggal 10, maka itulah amalan paling utama. Meskipun sunnah, ya betul sunnah. Tapi kalau sudah dikhususkan pada satu amal pada waktu tertentu, maka dia menjadi amalan paling utama pada waktu tersebut. Ini kaidah para ulama diambil dari beberapa dalil yang ada. Nah, sehingga jangan terkecoh dengan hadis ini, akhirnya kita tidak korban dengan alasan katanya sunnah. Padahal mampu. Enggak korban dengan alasan katanya zikir lebih utama. Padahal mampu. Nah, itu enggak benar. Orang yang banyak zikir, kata Nabi, salasatun la yaruddullah du'ahum, 3 orang Allah tidak bakal tolak kalau mereka berdoa. Yaitu salah satunya adzakirullah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua orang terzalimi, yang ketiga imam pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang mufarrid. Maka para sahabat bertanya, apa sih mufarrid? Maka Rasulullah mengatakan, ini karena para sahabat nggak paham mufarrid itu apa. Nabi mengatakan, yaitu orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka amalan paling inti untuk kita tingkatkan pada 10 awal Dzulhijjah adalah memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah menghasung kita banyak zikir pada hari-hari ini, yaitu Allah sebutkan pada surah Al-Hajj mestinya ya. Oh, saya salah nulis. Surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang diketahui. Maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Itu yang dimaksud ayyamim ma'lumat pada surah Al-Hajj ayat 28. Nah, maka kita perbanyak zikir. Zikir apa? Zikir kan banyak, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, zikirnya bebas, tetapi yang lebih diperbanyak adalah pada hari-hari ini takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat praktiknya juga begitu. Mari kita lihat praktiknya para sahabat. Bagaimana mereka melakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Ini sudah saya tampilkan dalilnya dalam buku ini pada hadis nomor 14. Wa kana Ibnu Umar adalah Sayyidina Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, biasanya keluar ke pasar fi ayyamil ashr pada 10 awal Dzulhijjah yukabbiron untuk takbiran. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang ikut-ikut takbiran. Jadi takbiran tapi sendiri-sendiri nggih, jangan dipimpin bersama-sama gitu, jangan nggih. Karena kalau takbiran yang dipimpin bersama-sama yang disebut takbir muqayyad itu disyariatkannya mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 14 Dzulhijjah. Dipimpin oleh imam biasanya ba'da salat. Nanti tanggal 9 hari Arafah setelah kita sahur nggih. Nah, subuhnya itu takbir bersama-sama, dipimpin imam. Zuhur, asar, maghrib, isya dipimpin juga. Nah, nanti sampai tanggal 14 akhir hari tasyrik dipimpin. Apakah ada dalilnya? Ada. Nah, mari kita lihat. Ini namanya takbir muqayyad istilahnya. Muqayyad itu apa sih? Muqayyad itu terikat, waktunya terikat, yaitu terikat setelah sholat fardu. Kalau takbir mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu takbirnya mutlak. Mutlak itu enggak terikat. Nah, maka dalilnya ayat tadi, surat Al-Hajj tadi, ayat 28 tadi. Nah, sekarang kalau takbir muqayyad, dalilnya perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, yukabbiru min sholatis subhi yauma Arafah. Takbirnya dimulai dari salat subuh hari Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik tanggal 14. Yukabbiru fil asri, pada tanggal 14 itu takbir setelah salat asar, thumma yaqta'u takbir. Kemudian setelah itu memutus takbirnya, maksudnya sudah enggak ada takbir lagi. Nah, maka takbiran totalnya 14 hari. Mulai tanggal 1 takbir mutlak. 2 3 4 5 6 7 8 takbir mutlak. Nah, nanti mulai tanggal 9 selain ada takbir mutlak, ada lagi takbir muqayyad setelah salat fardu. Ini diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Awsat, dan dia mengatakan inilah pendapat Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Abbas, Zuhri, Makhul, Thawri, Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Ya'qub, Muhammad. Nah, ini ulama-ulama yang berpendapat bahwa takbiran mutlak itu dimulai tanggal 9 sampai tanggal 14. Dari sholat subuh sampai sholat asar. Lah kenapa kok sampai sholat asar saja tanggal 14? Kok habis maghrib kok enggak takbir? Karena kalau sudah maghrib itu sudah masuk tanggal baru, tanggal 15. Karena hari dalam bangsa Arab ini, hari yang sesungguhnya itu adalah hari mulainya maghrib. Itu sudah hari lain. Maka sekarang ini kita masuk tanggal 6 Dzulhijjah. Karena ini sudah hari Jumat. Memang ini hari Kamis menurut Indonesia. Tapi menurut syariat ini sudah hari Jumat karena sudah masuk pada maghribnya. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita tambahkan pada hari-hari ini apa? Doa. Karena Rasul bersabda, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Artinya ibadah paling utama. Doa. Apalagi doa pada hari Arafah. Jangan lupa besok hari Arafah tanggal 9 kita perbanyak doa. Karena Nabi bersabda khairud doa yaumi Arafah. Doa paling utama doa hari Arafah. Terus doa apa? Bebas. Wah, saya bingung nih kalau bebas. Ya sudahlah, doa sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Udah semua kebaikan sudah kita dapat. Selain doa pada hari Arafah, jangan lupa membaca tahlil. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik apa yang saya ucapkan beserta para nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wirid paling utama yang diucapkan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. 124.000 nabi, wirid mereka yang paling baik adalah wirid ini. Baik, karena itu supaya terkesan mari kita baca bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi sampai 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama habis sholat ya. Karena Nabi itu karena kebiasaannya yaqulu mengucapkan setiap selesai sholat fardu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ditambahi oleh Nabi setelah sholat ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Baca berapa kali? 1 kali cukup. Lah kenapa saya suruh 10 kali tadi? Karena 10 kali itu fadilahnya besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka itu seperti memerdekakan 10 budak, mendapat 100 pahala, mendapat digugurkan 100 dosa, dan dijaga dari setan sampai sore hari. Dan amalannya paling utama, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali kalau ada orang yang membaca lebih dari 100. Loh ini kan 100, katanya 10. Nah, 10 hadis berikutnya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirar, 10 kali, maka seperti orang memerdekakan 4 budak dari kalangan keturunan Nabi Ismail, yaitu maksudnya budak Arab yang harganya mahal. Nah, maka kalau kita baca 100 seperti memerdekakan 10 budak. Membaca 10 seperti memerdekakan 4 budak. Nah, kok jaraknya dikit, 4 sama 10. Oh, jangan hanya 10, tidak hanya 10 ya. Fadilahnya tadi kan sudah disebutkan nih.
Memang dari sisi budak seperti merdekakan 10 budak, tapi pahalanya pahala 100, dosa 100 digugurkan, dijaga dari setan. Ini kalau kita bacanya sampai 100 kali. Karena itu saya hasungkan, karena ini sekarang kita masih hari-hari yang mulia, kita membaca minimal 100 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari minimal berapa? 100 kali. Ini karena hari-hari mulia. Kalau nanti sudah hari biasa, panjenengan baca 10 kali nggak apa-apa wis. Tapi ini untuk hari-hari mulia saya hasungkan semuanya kita, saya maupun yang mendengarkan. Mari dibaca setiap hari 100 kali. Minimal pada 10 hari ini. Itu sudah masuk tanggal 6 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya sudah bicara selama 30 menit dan ini laptopnya sudah mau kehabisan baterai. Maka ini saya matikan